Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat ceramah dengan judul penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Maka prinsip yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan di langit bahwa semua rizki manusia telah ditetapkan oleh Allah dan pasti akan diberikan pada setiap hamba. Maka pesan yang pertama ini ingin memberikan kepada kita hadirin, jangan pernah mengambil hak orang lain, karena hak kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah Allah tetapkan rizkimu dan dijanjikan akan diberikan tanpa tertukar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ayat ini ingin memberikan informasi kepada kita hadirin bahwa semua makhluk yang hidup di muka bumi ini telah Allah tetapkan rizkinya. Bahkan manusia dalam hadis Nabi SAW memberikan informasi kepada kita hadirin bahwa dalam usia kandungan 4 bulan Allah telah menetapkan rizki manusia. Artinya selama kita berkehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah kecuali sudah mendapatkan bagian rizkinya secara sempurna. Prinsip yang kedua, kalau kita berikhtiar ingin mendapatkan rizki yang telah Allah tetapkan itu, maka carilah rizki Allah dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik bagimu. Jadi Allah menerangkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan rezeki kita harus usaha kerja keras dan cari dengan cara yang halal. Maka untuk mendapatkan rizki yang mudah dari Allah, ada arahan dari Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam mencari rizki, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan rizki, maka satu kuncinya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan kehidupannya. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah menjamin rizkinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan lebih tegasnya lagi Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau suatu penduduk negeri mampu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Hadirin, pintu keberkahan di bumi saja ketika Allah buka, maka mudah kita mendapatkan rezeki. Apalagi kalau Allah telah membukakan pintu langit dan bumi, maka bukan kita yang lelah untuk mencari rezeki, tapi rezeki yang akan mendatangi kita. Hadirin, maka dalam rangka mendapatkan rezeki yang berkah, dalam usaha, dalam urusan bisnis, tingkatkan takwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan keberkahan dalam usaha kita. Dan jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan Allah dalam usaha bisnis ada 3 yang harus kita hindari. Yang pertama riba, yang kedua khida'un atau penipuan, yang ketiga gharar atau barang yang tidak jelas. Riba dalam jual beli adalah curang dalam timbangan. Penipuan, misalnya ada orang buat iklan, produknya bagus, berkualitas. Ketika dibeli, datang kemudian barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai yang diiklankan. Ini bagian dari penipuan atau khida'un. Gharar, barang yang tidak jelas. Contohnya, ada orang jual padi di usia 20 hari. Kan tidak tahu kedepannya akan menghasilkan apa. Ini bagian dari gharar. Maka tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.